Hai semua, kembali lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat pouch handphone seperti ini. Jadi ini pouchnya pouch root ya. Nah seperti ini modelnya dan diberi hiasan bunga daisy rajut seperti ini. Ukuran jadinya yaitu sekitar 11 cm dari kanan ke kiri ya. Kemudian untuk ukuran tingginya adalah 18 cm. Jadi ini cukup untuk satu handphone ya. Untuk alat dan bahan yang saya pakai di sini saya menggunakan benang polyester polycherry. Jadi kalau misalnya menggunakan benang ini nanti hasil jadinya kurang lebih seperti ini. Nanti juga tergantung dengan tarikan dari teman-teman ya ketika merajut. Kalau terlalu kencang mungkin hasilnya bakal lebih kecil lagi ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan benang jenis lain, otomatis ukurannya pun akan menyesuaikan dengan jenis benangnya. Kalau jenis benangnya lebih besar paynya dari polycherry, otomatis nanti ukuran jadinya juga akan lebih besar ya. Untuk hakpennya, karena menggunakan polycherry, saya menggunakan hakpen tulip gold yang berukuran 4/0. Kemudian disiapkan juga untuk aplikasi daun daisy-nya seperti ini. Tutorialnya sudah saya hadirkan untuk teman-teman dan untuk linknya nanti bisa dilihat di description box ya. Kemudian siapkan juga korek api dan jarum tapestri untuk memotong dan merapikan sisa benang. Nah, seperti apakah tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Awalannya kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Jadi seperti ini caranya. Benang yang pendek dilingkarkan di bawahnya, ditempatkan di bawah lingkaran, kemudian kita masukkan hakpennya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Seperti ini, kemudian ditarik keluar sambil tangan kita menarik bagian benangnya seperti ini. Kemudian untuk mengatur besar kecilnya lingkaran di sini seperti ini, kita tarik yang pendek ini. Kemudian sekarang kita akan membuat rantai. Nah, rantai untuk membuat motif dari HP tempat handphone serut ini, kita akan membuat motif V-stitch ya, tapi V-stitch yang sederhana dengan double crochet saja. Jadi ini nanti kita akan menggunakan kelipatan 2 untuk hasil alasnya ya. Jadi untuk alasnya teman-teman bisa menggunakan kelipatan berapa saja, asalkan ketika sudah jadi alasnya itu harus menggunakan kelipatan 2. Jadi boleh dengan alas persegi, boleh dengan alas oval. Di sini saya menggunakan alas oval. Kita awali dengan rantai 20. 1 2 3 dan seterusnya sampai berjumlah 20. Untuk cara membuat rantai dan juga teknik dasar merajut bisa teman-teman lihat di playlist teknik dasar merajut ya. Sudah ada 20 rantai di sini. Berikutnya kita akan buat 3 rantai lagi. 1 2 3. Kemudian kita akan buat double crochet di rantai yang keempat. Jadi kait benang kita hitung dari rantai yang terdekat dengan hakpen. Jadi 1 2 3. Nah, ini adalah rantai yang keempat. Kita buat double crochet di rantai yang keempat. Seterusnya kita akan buat double crochet di 18 rantai berikutnya. Jadi setiap rantai kita isi dengan 1 double crochet. Sudah sampai di chain yang ke-18. Sekarang kita sampai pada chain yang ke-19 yang paling ujung di sini. Nah, yang paling ujung ini kita isi dengan 3 double crochet. Nah, selanjutnya
Di setiap stitch di sini kita isi dengan 1 double crochet. Jadi ini berarti di sebelahnya. Benang sisa ini kita ikutkan supaya terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan sampai di paling ujung. Nah, di sisi yang satunya ini sudah kita buat 18 double crochet ya. Di luar ini ya, di luar yang 3 DC dalam satu stitch ini tadi ya. Jadi, sekarang menyisakan satu stitch di sini. Satu stitch di sini sudah diisi dengan chain 3 dan double crochet di awal tadi. Jadi tinggal kita isi dengan 1 double crochet lagi. Kemudian kita akan slip stitch di rantai yang ketiga. Di chain 3 ini, di rantai yang ketiga ya. Seperti ini. Nah, ini total dari baris yang pertama yang kita punya adalah 42 double crochet. Selanjutnya kita masuk di baris yang kedua, buat chain 3. Kemudian di setiap stitch kita isi dengan 1 double crochet. Jadi total double crochet yang kita punya untuk di baris yang kedua ini juga sama, yaitu 42 double crochet. Jadi ini di setiap stitch kita isi dengan 1 double crochet. Nah, sudah sampai di stitch yang terakhir, jadi setiap stitch kita isi dengan 1 double crochet, tidak ada penambahan sama sekali ya. Totalnya tetap 42 double crochet. Sekarang kita slip stitch di rantai yang ketiga di sini. Kemudian kita akan lanjut di baris yang ketiga dengan motif dari V-stitch-nya. Kita awali dengan rantai 3. Kemudian di tempat yang sama kita isi dengan 1 double crochet. Jadi di stitch yang sama dengan rantai 3 kita isi 1 double crochet. Kemudian kita skip stitch di sebelahnya di sini, kita buat 2 double crochet di sebelahnya lagi. Jadi ini isi dengan 2 double crochet. Kemudian skip 1, di sebelahnya kita isi dengan 2 double crochet. Skip 1, sebelahnya kita isi dengan 2 double crochet. Seperti itu terus ya, sampai dengan nanti di bagian akhir di sini. Nah, ini V-stitch yang terakhir. Jadi nanti akan menyisakan satu stitch seperti ini. Kita skip ini, kemudian kita slip stitch di rantai yang ketiga di sini. Nah, sekarang kita masuk di baris yang keempat. Nah, baris yang keempat ini sedikit berbeda. Jadi, baris ke-14 sampai dengan 18 nanti akan menggunakan cara yang sama. Jadi, ini kita slip stitch di tengah sini. Jadi, tidak memulainya dengan di bagian chain 3 ini. Karena apa? Karena kalau kita mulai dari chain 3 ini, maka nanti akan sambungannya akan miring ya. Tidak bisa lurus ya. Jadi contohnya, nah ini contohnya yang kita pakai untuk chain 3-nya. Kalau kita menggunakan chain 3 sebagai pondasi untuk baris berikutnya, itu akan miring ke sini ya, dan itu akan terlihat. Nah, kalau seperti ini nanti tidak akan terlihat kalau di sini ada sambungan. Nah, jadi seperti ini kan tidak terlihat ya kalau di situ ada sambungannya. Kita lanjutkan. Jadi ini kita slip stitch di tengah-tengah di sini. Kemudian kita buat chain 3. Setelah itu kita buat double crochet di tempat yang sama. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mengikuti saja ya. Jadi kita membuat 2 double crochet di tengah-tengah di sini. Selalu seperti itu. Jadi ini gampang sekali untuk teman-teman yang masih pemula.
Ya, jadi kita buat 2 double crochet di tengah-tengah dari 2 double crochet yang kita buat. Jadi seperti ini, kita buat di tengah-tengahnya 2 double crochet. Kita lanjutkan sampai di stitch yang terakhir di V-stitch di sini. Nah, ini sudah selesai. Di baris yang keempat kita slip stitch lagi di chain yang ketiga. Nah, berikutnya caranya tetap sama. Kita buat slip stitch di tengah-tengah seperti ini. Kemudian rantai 3, lalu double crochet. Selanjutnya di setiap tengah-tengah di sini kita isi dengan 2 double crochet. Seperti itu terus ya teman-teman sampai di bagian akhir, dan banyaknya baris yang teman-teman buat nanti disesuaikan dengan kebutuhan saja. Tapi kalau di sini sesuai dengan yang sudah saya buat ini, saya sampai dengan 16 baris untuk motif V-stitch-nya ya. Motif V-stitch-nya aja. Nah, untuk teman-teman nanti disesuaikan saja sama kebutuhannya masing-masing. Kalau ingin membuat sampai tinggi 16 baris untuk motifnya silahkan, kalau tidak bisa di stop dulu sampai di baris yang diinginkan. Kita lanjutkan, videonya di pause dulu dan dilanjutkan sampai dengan baris ke-16 untuk motif V-stitch-nya. Kita sudah sampai pada baris ke-16 ya untuk motif V-stitch-nya. Jadi kalau sama dengan di jumlah total dengan alasnya itu berarti ada 18 baris ya. Nah, selanjutnya di baris di atasnya, di atas motif atau baris ke-19, kita bakal buat rantai 3. Kemudian di setiap stitch kita isi dengan double crochet. Nah, seperti ini sudah sampai di satu putaran ya. Sekarang kita slip stitch di rantai yang ketiga. Kemudian kita buat lagi rantai 3 untuk baris yang ke-20. Kemudian tambah satu rantai lagi. Jadi 3 rantai pertama kita hitung sebagai double crochet. Rantai 1 di sini kita hitung sebagai chain space. Skip satu stitch di sini. Kita masuk di stitch berikutnya buat double crochet. Rantai 1, skip 1 buat double crochet di sebelahnya. Rantai 1, skip 1 buat DC di sebelahnya. Seperti ini kita lakukan satu putaran di sini, nanti slip stitch di rantai yang ketiga. Kemudian buat lagi dengan cara yang sama, jadi sebanyak 2 baris kita buat pola seperti ini. Nah, sudah sampai di terakhir, rantai 1, kemudian kita slip stitch di chain yang ketiga. Sekarang kita ulang lagi polanya, kita buat rantai 3 sebagai double crochet pertama, rantai 1 sebagai chain space, jadi 4 rantai di sini. Kemudian langsung di atas dari DC kita buat double crochet. Rantai 1, kemudian di atas DC kita buat DC lagi, rantai 1 sebagai chain space, dan terus kita isi 1 DC di sini diisi dengan 1 DC juga. Rantai 1, kemudian double crochet di sini. Sebenarnya teman-teman pun bisa kalau hanya ingin membuat satu baris saja, jadi baris yang kedua ini nggak dibuat pun nggak apa-apa. Karena ini untuk jalan serutan kita dan ini hanya untuk hiasannya saja yang bagian baris kedua. 1 chain DC ini ya. Tapi nanti kalau misalnya diserut, ini kalau kita buat 2 baris seperti ini, kalau diserut jadi bentuknya lebih berumbai-rumbai seperti ini. Kalau satu baris saja nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi langsung ngumpul gini ya, seperti ini. Ya bagus juga sih, tergantung selera aja. Cuma nanti di tutorial yang di sini saya buat sebanyak 2 baris ya. Jadi hanya untuk nanti eksekusinya terserah teman-teman. Bisa 1 baris, bisa 2 baris ya. Cuman yaitu tadi hasil akhirnya akan berbeda ketika diserut. Ini yang 1 baris dan ini yang 2 baris ya. Jadi tergantung selera dari teman-teman aja.
Nah, ini kita lanjutkan sampai dengan di baris terakhir, rantai 1, kemudian buat double crochet, rantai 1, double crochet. Seperti itu sampai di stitch yang terakhir. Kita slip stitch di rantai yang ketiga. Nah, kalau sudah seperti ini, buat rantai 1, kemudian di chain space di sini kita buat single crochet, rantai 1, kemudian double crochet, buat rantai 1, kemudian single crochet, masih di tempat yang sama. Di sebelahnya kita buat cara yang sama, SC, chain 1, kemudian DC, chain 1, lalu SC. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan, SC, rantai 1, double crochet, rantai 1, kemudian SC. Jadi di setiap chain space kita buat pola seperti ini terus sampai di akhir nanti di sini. Nah, sudah selesai dan tinggal satu lagi kita buat di sebelah sini. SC, rantai 1, kemudian double crochet, rantai 1, kemudian double crochet. Setelah itu kita slip stitch di SC yang pertama. Chain 1, kemudian kita putus benang. Lalu sekarang kita tinggal merapikan untuk benang sisanya ini, tinggal diselip-selipkan aja nanti pakai jarum tapestry. Kalau sudah, kita matikan. Nah, sekarang kita akan buat tali serutnya. Kita akan buat tali serutnya seperti ini. Jadi sebanyak dua tali, masing-masing tali berisikan rantai sebanyak 60 ya. Kita sisihkan dulu, sekarang kita buat tali serutnya. Kita buat rantai sebanyak 60 sampai 65. Jadi tergantung selera teman-teman saja, berapapun 60 sampai 65 boleh ya. Di sini saya akan buat sebanyak 60 rantai. Nah, sudah ada 2 rantai seperti ini atau 2 tali serut seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita pasangkan di bagian serutannya, di bagian baris bawah ini ya. Jadi bukan yang di atas tapi yang di bawah ini. Kita buat simetris ya. Nah, gini. Sekarang yang satunya lagi. Nah, dimulainya dari bagian sebelah sini ya. Jadi dari bagian sebelah sini, bukan sebelah sini.
Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, sekarang kita bakal menempelkan hiasan bunga daisy-nya di bagian tengah seperti ini. Teman-teman bisa menjahitnya, bisa juga ditempel dengan lem tembak. Nah, di sini saya akan menempelnya dengan lem tembak. Tapi saran saya, supaya ini lebih awet nempel, jadi nggak lepas-lepas, sebaiknya setelah ditempel dengan lem tembak, bisa dijahit di sisi pinggir-pinggirnya seperti ini ya. Jadi supaya ketika dicuci pun tidak akan lepas. Nah, sekarang ini kita lem terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi dompet rajutnya atau pouch handphonenya. Dan sudah kita tempel dengan lem tembak ya di sini untuk aplikasi bunga daisy-nya. Dan tentu saja ini kalau misalnya belum kita serut hasilnya seperti ini. Dan misal kalau kita beri isian handphone, nah hasilnya seperti ini kalau kita serut ya. Nah, mudah-mudahan tutorialnya ini bisa diikuti dengan mudah oleh teman-teman semuanya dan teman-teman bisa mencobanya di rumah, disesuaikan saja dengan persediaan benang rajut yang ada di rumah. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan mudah dan bisa menambah koleksi proyek rajutan dari teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum silakan subscribe channel Nita Nail Craft dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Jadi kalau saya ada video baru teman-teman bisa langsung update. Dan tentu saja untuk video ini boleh like kalau teman-teman suka dan silahkan tinggalkan komentar juga. Share juga video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki, siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video tutorial ini. Dan terima kasih teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.